Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak Kepala Sekolah yang kami hormati, Bapak Ibu Guru, serta Bapak Ibu narasumber pada kesempatan hari ini yang telah mengikuti kegiatan PIKON, evaluasi ujian online Eksampro dan pemantapan pengelolaan tim di SMP Negeri 1 Ngadirejo tahun pelajaran 2021-2022 yang kami hormati. Baik, sebelum kita mulai kegiatan pada pagi hari ini, tidak lupa marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya, sehingga kita dalam kesempatan pagi siang hari ini bisa bertemu secara virtual melalui kegiatan PIKON evaluasi ujian online Eksampro di SMP Negeri 1 Ngadirejo. Mudah-mudahan Bapak, Ibu, dan peserta PIKON hari ini dimanapun panjenengan berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Bapak, Ibu yang kami hormati, pada kesempatan hari ini kita akan melakukan evaluasi ujian online Eksampro dan pemantapan pengelolaan tim yang telah dilaksanakan di SMP Negeri 1 Ngadirejo tahun pelajaran 2021-2022. Pada hari ini Rabu 18 Agustus 2021. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, ada beberapa hal yang ingin disampaikan oleh tim IT di SMP Negeri 1 Ngadirejo berkaitan dengan evaluasi ujian online Eksampro dan pemantapan pengelolaan tim yang telah kita laksanakan di semester Gasal tahun pelajaran 2021 dan 2022. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sehingga nanti kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar dan dengan harapan apa yang disampaikan pada kesempatan hari ini merupakan evaluasi sehingga kedepannya kita berharap bahwa kegiatan pembelajaran PJJ menggunakan aplikasi Office 365 khususnya Eksampro dan tim akan berjalan lebih baik lagi sehingga pelayanan kepada para siswa akan lebih maksimal. Bapak Ibu yang kami hormati, kesempatan hari ini akan kita bagi berbagai section sehingga semuanya bisa berjalan dengan lancar. Untuk itu acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua penyampaian materi yang berkaitan dengan evaluasi ujian online Eksampro dan pengelolaan tim di SMP Negeri 1 Ngadirejo. Kemudian acara yang ketiga lain-lain, kemudian acara yang keempat penutup. Demikianlah Bapak Ibu yang kami hormati, susunan acara pada kegiatan evaluasi ujian online Eksampro dan pemantapan pengelolaan tim SMP Negeri 1 Ngadirejo tahun pelajaran 2021-2022. Seraya memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa, mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir dan dengan harapan lebih bermanfaat bagi dunia pendidikan khususnya di SMP Negeri 1 Ngadirejo. Untuk itu, marilah untuk yang beragama Islam kegiatan ini kita awali dengan bacaan basmalah, untuk yang beragama lain bisa menyesuaikan. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk, lindungan kepada kita semua sehingga kegiatan yang kita laksanakan pada pagi siang hari ini dan kegiatan-kegiatan yang lain dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas keikutsertaan Bapak Ibu, partisipasi Bapak Ibu di dalam mengikuti kegiatan ini, dan tentunya mohon maaf mungkin mengganggu kesibukan Bapak Ibu guru dimanapun Bapak Ibu melakukan aktivitas. Untuk itu suatu kesempatan ini akan kita manfaatkan sebaik-baiknya dalam rangka memperbaiki ataupun menyempurnakan kegiatan-kegiatan pembelajaran di SMP Negeri 1 Ngadirejo yang selama ini kita menggunakan aplikasi Office 365 khususnya
Eksampro, dan tim. Bapak Ibu yang kami hormati, sudah hampir 1,5 tahun kita melakukan kegiatan pembelajaran secara PJJ berkaitan dengan adanya pandemi COVID-19 yang masih melanda di negeri kita ini. Nah, COVID-19 yang masih mewabah di sekitar kita bukanlah suatu penghambat, penghalang di dalam kita tetap melaksanakan kegiatan pembelajaran. Fasilitas-fasilitas yang sudah ada, terutama dari Office 365, saya ucapkan terima kasih memfasilitasi kegiatan pembelajaran di masa pandemi ini, khususnya melalui Mobile Eksampro dan tim. Ini sangat membantu kegiatan kita semua. Nah, dalam kesempatan ini kita akan melakukan evaluasi bahwa kita di SMP Negeri 1 Ngadirojo telah menggunakan Office 365, tim, dan Eksampro dalam pembelajaran. Yang pada kesempatan ini ataupun semester yang kedua setelah semester genap dan semester gasal, kita sudah ditunjuk oleh pemerintah Kabupaten Wonogiri, khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri, sebagai sekolah digital atau proyek sekolah digital ini. Nah, tentunya apa yang telah kita laksanakan selama ini masih banyak berbagai kendala, baik secara teknis maupun kendala-kendala yang dihadapi oleh kita semua, Bapak Ibu guru, dalam memberikan pelayanan kepada anak didik kita. Untuk itu, hari demi hari, waktu demi hari, waktu kita senantiasa ingin menyempurnakan kegiatan-kegiatan ini. Maka apa yang telah kita laksanakan dapat kita evaluasi, kemudian kita semua bisa memberikan tindak lanjut untuk penyempurnaan kegiatan pembelajaran jarak jauh ini. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, itu sebagai pengantar dalam kegiatan pada pagi hari ini. Sekali lagi nanti di dalam kegiatan ini ada penyampaian, pemaparan, rangkaian kegiatan yang telah kita laksanakan dan kita evaluasi, kemudian ada tindak lanjutnya. Baik itu berkaitan dengan absensi Eksampro yang dilakukan oleh para siswa, kemudian ujian online Eksampro khususnya kelas-kelas digital yang kita tunjuk, kemudian kegiatan pembelajaran jarak jauh pada Bapak Ibu guru yang menggunakan aplikasi tim. Nah, ini semua telah kita laksanakan. Untuk itu nanti sebagai tim IT akan menyampaikan hasil kegiatan dan dievaluasi, kemudian akan menentukan tindak lanjut untuk perbaikan ke depannya. Baik Bapak Ibu, untuk kesempatan hari ini sebagai pemateri tunggal, beliau Bapak Budi Sri Maryatmo SPD selaku Ketua Tim IT di SMP Negeri 1 Ngadirojo. Untuk itu, pada Bapak Ibu guru dimanapun berada, selamat mengikuti kegiatan ini dan nanti setelah ada kesempatan untuk sesi tanya jawab atau sharing bisa kita manfaatkan bersama-sama. Baik Bapak Ibu, selamat mengikuti dan waktu selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada Bapak Budi Sri Maryatmo SPD selaku pengelola IT di SMP Negeri 1 Ngadirojo. Dipersilakan Pak Budi, monggo. Oke, terima kasih. Tekson, Pak Terjo bisa terdengar, ya? Bisa, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu guru seluruh warga SMP Negeri 1 Ngadirojo yang mengikuti room meeting dalam kegiatan evaluasi ujian online Eksampro dan pemantapan pengelolaan tim. Ibu Bapak sekalian, di sini kamera akan saya matikan karena nanti mengurangi pergerakan share screen saya biar berjalan dengan maksimal. Ibu Bapak sekalian, tentunya kita sudah melaksanakan kegiatan
ini selama kurang lebih hampir 1 bulan kita di awal tahun pelajaran 2021-2022 tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Sutarjo bahwasannya kita akan melakukan evaluasi. Mohon bantuan kepada Pak Kasmin, Pak Anton, Mbak Deni, Bu Ida, atau Pak Tarjo yang ada di dalam room meeting ini bisa cek nanti nggih kalau suara saya itu mungkin terputus atau mungkin share screen saya tidak bisa tampil. Karena di sini nanti ada hubungannya dengan pengelolaan, ada beberapa teman-teman yang masih tentunya dalam mengaplikasikan Exampro mungkin banyak sekali menu atau mungkin ikon yang sekiranya belum kemarin disampaikan atau mungkin ya karena kemarin waktu kita juga terbatas juga yang disampaikan Bu Lusita tetapi belum sampai di-download sama manajemen ya, manajemennya. Langsung saja Bu Bapak akan saya share screen mungkin tampil atau belum nanti Bapak Ibu bisa cek dan kita nanti akan belajar bersama nggih dari awal dulu yang kita evaluasi. Jackson yang di sini cek dulu Pak. Baik, sudah tampil Pak. Oke, bisa dimatikan Pak Tarjo soalnya. Makasih Pak Tarjo. Ya, lanjut. Ini akan saya tampilkan di sini kendala yang banyak terjadi di SIS ya. Di pembuatan soal hanya satu Ibu Bapak, itu biasanya di grup, di grup yang mungkin sudah bisa nanti silahkan panjenengan tentunya memberikan share ilmu kepada temannya yang mungkin belum. Di sini kami mengingatkan saja, Ibu Bapak sekalian bahwasanya untuk input absen, input absen kita sudah bagus sekali di tanggal 7 Agustus. Sudah mencapai 86,62%. Ya, 86,62%. Dan kemarin kita sudah maksimalkan bahwasanya sudah di atas 80. Minta bantuan untuk kelas 7 itu nanti Bu Ronas, kelas 8 Bu Lestari, kelas 9 Bu Martuti untuk mengingatkan kita tentunya kepada peserta didik tiap paginya melakukan absensi di Mobile Exampro dan saya kira ini tidak berhenti sampai di PJJ, nanti insya Allah di PTM kemarin saya sudah menyampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah di tahun depan insya Allah nanti program ini akan dilanjutkan, baik itu nanti sudah PTM jadi nanti kita mengkombinasikan program ini dengan apabila peserta didik sudah melaksanakan PTM, jadi program ini tetap lanjut. Ibu Bapak sekalian, di ujian ini sudah familiar buat panjenengan. Lah, kadang teman-teman itu di grup soal. Ya, di grup soal itu belum ngegrup soal Jadi apabila di situ panjenengan sudah membuat soal di bank soal, lah itu nanti kan harusnya di grup soal. Ini saya ulang sedikit saja walaupun kemarin sudah disampaikan Bu Lusita. Contohnya IPA di sini biasanya kelemahannya di grup soal Bu Bapak. Jadi sampun wonten lah ini. Jadi belum memindahkan soal-soal yang ada di sini yang sebelah kanan di kiri. Makanya gitu Pak. Makanya soal kadang itu 0. Lah ini Ibu Bapak bisa mengecek di sini di depan itu biasanya sudah ditulis. Bu Ita sudah, terima kasih Bu Ita sudah memberikan nama 2020 semua 2021 biar tidak blidro ya. Dulu kita masih PH akhirnya kurang maksimal makanya dikasih tahun ya 2020 2021 kemarin sudah tidak membingungkan kita. Jadi ini ditarik nggih Bu Bapak, bisa dilihat nggih. Nah ini. Nah, 2, 3. Nah, biasanya teman-teman itu tidak menarik grup soal dari kanan ke kiri, makanya soalnya 0. Ini kita mohon bantuannya juga kepada teman-teman mungkin yang melakukan luring yang ada di lab TIK karena kita juga protokol kesehatan tidak semua mengikuti luring dan ini juga posisinya kita masih PPKM jadi baik luring daring juga kita jalan Lah ini belum menarik ke kiri. Ya.
Ini mohon nanti ini disampaikan ke teman-temannya, makanya soalnya ini tidak ada. Setelah itu baru disimpan. Oke, ini yang apa? Yang sekiranya banyak terjadi kejadian ini yang seperti ini. Nah, setelah itu biasanya nanti di kategori, kalau kategori saya kira nggak masalah karena hanya menuliskan apa ya semacam identitas lah ya yang akan tertransfer ke control sys. Jadi kebanyakan di situ. Lalu soal IC Bu Bapak, soal IC saya kira juga sudah banyak yang bisa juga. Ya, soal yang IC, lalu grup soal IC juga panjenengan mungkin saya ulang lagi grup juga sama Bu Bapak. Jadi silakan panjenengan tarik. Ya. Jadi kalau tidak ditarik soalnya nanti nggak akan keluar. Contohnya saya membuat soal IC di sini 9. Kalau panjenengan hanya seperti ini tanpa menarik soal ini anak panah kanan ke kiri dan tidak disimpan, berarti soalnya itu tidak bisa muncul di kontrol sys. Ini kuncinya Jadi kuncinya di sini. Ya, kuncinya di sini nih tadi. Mungkin saya perlu tandai Saya perlu tandai di layar biar nanti Ibu Bapak juga tahu. Ya, ini minta bantuannya teman-teman yang sudah bisa untuk grup soalnya niki, jangan sampai lupa untuk menarik dari kanan ke kiri. Setelah itu diklik simpan. Ya, ini yang paling ya yang utama juga karena nanti kalau tidak nanti biasanya terjadi kendala. Terjadi kendala di sini. Mungkin saya kasih niki Nah, di sini. Nah, ini saya kasih warna Saya kasih warna terus disimpan. Ya, jadi ini ditarik Ibu Bapak. Tarik dari sini ke sini baru simpan. Ini minta bantuannya nanti bagi yang belum bisa nanti mohon bantuannya teman-teman nanti bisa memberitahu yang belum. Ini kita kembali lagi Kita kembali lagi di sini. Nah, setelah itu Bapak, saya kira kendala umumnya seperti ini. Nanti juga minta bantuannya teman-teman kalau ada kendala di mana, nanti bisa disampaikan, disimpan. Setelah itu, biasanya kendalanya di grup soal yang pilihan ganda dan di grup soal yang IC. Ya, ini bagi yang pemula, yang awal-awal, yang teman-teman kita yang gelombang kedua, mohon bantuannya diberitahu. Setelah itu, panjenengan kan mau menjadwalkan di kontrol sys. Nah, biasanya ada 2 kendala sini. Kendala pertama yang sudah disampaikan Bu Lusita, sinkron. Nah, kalau belum disinkron, yang panjenengan ubah di sini nanti tidak bisa update-nya tidak bisa tertransfer ke sini. Itu yang pertama. Lalu yang kedua di jadwal, Bapak. Jadwal itu ada mungkin ya namanya baru awal, mungkin tumpang tindih jadwal. Tumpang tindih jadwalnya. Ini kami contohkan karena tadi logout keluar saya ulang lagi. Saya ulang lagi. Nah, di jadwal Ibu Bapak, di jadwal di sini pada waktu Ibu Bapak menjadwal jangan sampai double jadwal. Karena kalau double jadwal peserta didik nanti juga akan melihat tampilan di Exampro double. Saya kasih contoh IPA. IPA memberikan jadwal seperti ini. Ini termasuk nanti teman-teman yang lain jadwal sudah kita kasih, tingkat sudah biasa niki Nah, setelah nanti dibuat jadwal disimpan ya disimpan. Lah panjenengan nanti juga ceknya di sini. Ya, ceknya ini waktu sesi user habis, saya ulang lagi. Sesi usernya habis, saya ulang lagi. Nah, pada waktu menjadwal jadi kalau saya menjadwal ya mungkin yang membuka user ini saya buka usernya lagi ya, biar sesinya habis baru 1 kali sesi habis Nah, di sini Bapak ini sudah ada jumlah soal pilihan ganda maupun
urean yang terjaring di sini. Jumlahnya nanti akan muncul. Kemarin yang sudah disampaikan Bu Lusita, ya, sudah disampaikan. Nanti kalau panjenengan sudah atau mungkin lebih cepat menulis 2021 biar cepat, nggih. Jadi nggak usah repot-repot Ibu Bapak. Jadi Bapak Ibu nggak usah scroll ke bawah. Jadi Bapak Ibu tinggal menulis saja di sini biar tidak kerepotan ya. Ini gini wow. Tidak kerepotan. Jadi Bapak Ibu menulis saja tahunnya aja. Ya biar cepat. Kalau kategori tulis saja nggih 2021. Nanti akan detek 2021. Ya, 2021 akan terdetek. Nah, di sini. Terus 0 nggih, ini tadi sudah saya kira sudah biasa. Nah, biasanya di sini Bapak kalau 60 ini juga akan kendala juga kemarin 60 di sini ini juga 60. Jangan 90 atau di bawah ini juga kemarin ada yang keliru nggih Bapak. Di sini waktu biasanya di waktu ini terjadi kendala di sini. Nih. Jadi kalau ini 60, di sini mungkin 60 menit. Kalau 90 juga sama 90. Nah, kalau jenengan sudah simpan ini, ya, sudah simpan, ini saya contohkan, sudah disimpan. Setelah disimpan, panjenengan jadwal lagi dengan jadwal yang sama atau mungkin berbeda waktu. Nanti di sini ada 2 jadwal yang sama juga. Jadi panjenengan harus hapus salah satu, hapus jadwal. Ini juga kendala nggih Bapak kemarin. Jadi jangan sampai panjenengan menjadwalkan dua kali. Kalau panjenengan menjadwalkan 2 kali, berarti nanti tampilan anaknya 2. Kalau tampilannya anak-anak 2, nanti anak juga bingung mau mengerjakan yang mana. Jadi panjenengan harus hapus saja, hapus jadwal ujian, terus ya, lah nanti satu saja yang dijadwalkan, ngaten nggih? Yang dijadwalkan satu saja. Itu yang berhubungan dengan yang berhubungan dengan penjadwalan karena sangat penting ya. Anak-anak membuat mungkin kerepotan anak dalam menjadwalkan niki ya. Lalu yang kedua ternyata masalah token Ibu Bapak. Nah, token kemarin juga kendala nggih Bu Ita nggih, tapi kita belajar bersama. Saya juga baru tahu juga ini token berarti panjenengan off-kan dulu. Baru diubah-ubah tokennya nggih Bu Ita nggih. Biar karena kalau mungkin di off-kan terus dapatkan token baru di off, ambiar nggih Bu Ita nggih. Ambiar dapatkan token lagi. Jadi ya kita belajar bersama, makanya kemarin sudah tidak ada kendala di sesi-sesi yang kedua. Jadi di off-kan dulu. Panjenengan off-kan baru nanti didapatkan token lagi. Ngoten nggih. Ya, ini sesi waktu lagi habis ya, karena kita harus kerjanya online, berarti kita tidak bisa tinggalkan untuk ini setiap berapa detik nanti akan berubah kalau kita tidak online seperti ini. Jadi off-kan dulu nggih. Setelah itu mencari token yang nopo yang sekiranya anak mudah menuliskan ngaten nggih, yang mudah menuliskan ngaten nggih. Itu. Lalu yang nanti saya dievaluasi Bu Ita kurang-kurangnya apa nggih, karena mungkin lapangan nanti Bu Irma sama Bu Ita kan kemarin yang tahu kondisi lapangan. Lalu untuk koreksi Bu Bapak, nggih, koreksi. Nah, koreksi nggih. Nah, untuk koreksinya Ibu Bapak, setelah koreksi, nah ini kemarin kan dikoreksi nggih, mata pelajarannya apa kalau saya nggih. Ini saya koreksi kemarin sudah kita koreksi nggih. Nah, ini. Nah, saya koreksi. Ya nanti Bu Ita dari tim nanti minta tolong bantuannya dalam mengoreksinya biar cepat nggih Bu Ita. Jadi kalau kemarin bukannya contohnya saya Ibu urean. Ini urean kan kita harus menarik tadi ya kanan ya nilainya. Lah setelah itu kan kita harus kembali back lagi. Harusnya next soalnya bisa tampil. Tapi ternyata kita harus back. Kami beri contoh nggih, mungkin yang ini yang belum kita koreksi ya. Ini kita coba nggih.
Nah, ini pilihan coba kelas A nggih. Ini detail nggih, koreksi. Nah, koreksi seperti ini, koreksi. Nah, ini saya perkecil lagi. Oke, minta bantuan Bu Ita nanti. Nah, ini memang ya kita ya ini kalau nanti tergantung teman-teman lah, nanti ada masukannya. Lebih enak kita geret atau mungkin memberi nilai 50, 60, 70 gitu. Nanti masukannya nggih, karena ini akan kita sampaikan ke tim pengembang Isampro. Karena kalau kita contohnya ya nomor 1 ini Aditya, saya memberi nilai 80. Ya 80 kan lelah nyolot-nyolot kalau saya. Nanti minta tolong bantuannya Pak Terjo, mungkin dievaluasi apakah kita ini ya nanti di sesi tanya jawab nggih. Karena kita kalau urean nggih, kalau urean kita kan mau menilai 85. Ya nak pas nanti gerete. Kalau enggak kan juga ya istilah gregeli, saya gregeli 66. Nah, ini juga suatu masukan. Nggih, minta masukannya nanti buat teman-teman yang ini masalah ini. Apakah perlu kita buat seperti ini atau ini juga masukan? Atau di sini langsung menuliskan 60, 70, 80. Nah, ini masukan juga nanti biasanya komunikasinya Bu Ita sama tim pengembang, Bu Leni atau mungkin Pak Yuce nanti di sini ya. Akan kita sampaikan. Ini. Terus di sini kerepotan Bu Ita, kalau bisa diklik ada anak panah ke kanan Bu Ita, pindah nama sama nama enak. Jadi setelah ini ya saya mengoreksi Aditya Iksan. Saya mau mengoreksi absen nomor 2. Di sini nggak ada neck-nya. Jadi kita harus back lagi, kembali lagi kita buka. Maksud saya di sini, nah kembali lagi kita buka. Nah minta tolong bantuannya nanti Bu Lusita. Ini sebagai evaluasi. Jadi di sini ada ikon kanan ngaten nggih Bu Ita nggih sebagai masukan. Ini ada sini Bu Ita, sini anak panah kanan. Nah, ini saya contohkan di layar. Setelah diklik anak panah, nanti ke anak yang kedua, ketiga, kelihatannya lebih cocok ngaten nggih. Berarti ini PR-nya Bu Lusita, Bu Herma, nanti Bu Ita kemungkinan nanti yang bisa mengkondisikan. Terus masalah ini poin tadi nggih. Poin apakah digeret-geret modelnya atau mungkin dikasih angka enaknya. Ini kan di ini Bu nggih. Nah, ini saya mau memberi 85. Tangan mungkin gregeli ya istilahnya basa Jawa. Atau mungkin kita ada kolom di sini nulis 85 atau 86. Enaknya bagaimana menurut kita yang ada mungkin di sini? Digeret aja. Oke, mungkin kan tergantung. Enak ini loh. Untuk yang koreksi ureanya ada nggih atau mungkin kolom di sini tidak geret tetapi ada nilai 85, 86 memudahkan kata. Jadi ya nanti ada 2 ikon nggih. Kalau mungkin ini saya mengantisipasi teman-teman, kadang teman-teman usulnya tidak di grup, kadang di Japri. Tapi nggak apa-apa. Di Japri ada kolom di sini. Ada kolom di sini, nanti di sini tinggal nulis 65 atau 70. Ngaten nggih. Jadi kita memfasilitasi teman-teman yang lain ngaten nggih. Kalau mau model ini digeret silahkan. Kalau nanti model napa niki menulis juga silahkan, dan yang terpenting ini di sini ada kolom next untuk selanjutnya. Iku nggih. Tetapi sementara kalau kita koreksi ya nggak bisa. Jadi kembali lagi nih. Jadi panjenengan harus back, terus kembali lagi kedua, kembali lagi ketiga, sampai seterusnya. Kalau saya nanti ke depan nggak begitu bermasalah karena kelas saya hanya mungkin kelas saya hanya 3 kelas. Kalau yang dapat mungkin pindah 11 kelas, kelihatannya akan lebih terampil lagi dalam menilai niki. Monggo nanti ini. Setelah itu Bu, Bapak Ibu, yang selanjutnya masalah download nggih. Nah ini download. Downloadnya nggih setelah panjenengan kasih nilai, contohnya tadi setelah dikoreksi, digeret-geret tadi nggih satu-satu, lalu hasil nilai. Nah, hasil nilainya Bu Bapak, karena di sini saya ambil nggih, saya ambil hasil nilai yang sudah saya koreksi kemarin untuk sampel saja, dan nih. Nah, ini panjenengan klik ada beberapa fasilitas Ibu Bapak.
lebih detail, ekspor, analisis. Jadi di situ ada analisis butir soal. Soal-soal mana yang sekiranya salah ya di soal atau indikator keberapa. Tetapi yang paling penting di sini kita lihat yang ekspornya dulu ya. Kita mengekspor ke Excel biasanya nggih. Lah ini ekspornya Excel. Setelah peserta didik tadi ekspor nggih, sudah mengerjakan selesai. Setelah itu panjenengan mau melihat nilainya. Contoh di sini nggih. Ekspor. Nah, berarti diekspor dalam bentuk Excel, Ibu Bapak. Lah nanti ada dua cara, Ibu Bapak, panjenengan pilih yang mana? Mau manual atau ekspor. Ya, mau manual boleh, ekspor boleh. Nanti panjenengan pilih mana. Ada yang mungkin malah milih manual. Kalau milih manual malah mungkin tinggal menyalin saja. Kalau diekspor, data yang di sini sudah tertata rapi sebetulnya. Urut, gitu. Ya, urut. Tetapi setelah diekspor, nah ini kan urut. Ya, datanya urut. Tetapi setelah diekspor nanti tidak urut, Bu. Jadi nanti mungkin berdasarkan apa nanti kita evaluasi, kelihatannya berdasarkan duluan login ya Bu Tange. Atau apa nggih? Apa mungkin berdasarkan duluan login. Kemarin juga ada yang bertanya Mbok Yo ini apa urut gitu Bu Ita, nanti disampaikan nggih ke tim nanti pengembang biar tidak kita mengurutkan kembali ya. Sebetulnya data di sini sudah urut Ibu Bapak. Kami ulang, maaf kita ulang lagi karena sesi user sudah habis. Nah, data di sini sudah urut nggih. Data anak di sini sudah urut. Nah, ini contohnya 9A saya lebih detail. Ya. Ini sudah ada nilai-nilainya. Ya. Di sini sudah ada nilai-nilainya nanti. Maaf. Hasil nilai. Maaf saya lihat, nah ini hasilnya seperti apa. Ini proses ya Bapak Ibu. Total 10, maaf hasil nilai. Kemarin sudah saya download ya yang nilai-nilai ini. Ini downloadnya seperti ini. Kita lihat hasilnya dan setelah di-download itu tadi tidak urut Ibu Bapak, tidak urut. Nah, tidak urut. Nah, ini baru proses ya. Nah, jadi Bapak Ibu nanti tidak perlu mungkin mengurutkan, juga bisa menggunakan manual mawon. Lah ini. Pertama Gale Tasya kan nggak urut nih, downloadannya nggak urut Ibu Bapak. Tidak urut kelas, tidak urut abjad juga. Lah ini juga PR juga, minta bantuan Bu Ita dicatat lagi, diusahakan bisa urut apa sekalian kelas sama nomor absennya, biar nanti kita memindahkan ke daftar nilai lebih mudah. Nah, kalau kita mau ngesot nggih Bu Bapak, jadi kita harus nah ini. Jadi kita harus lah ini ya perlu proses Bapak Ibu. Jadi harus blok niki nggih. Kita harus blok dulu. Oke, setelah blok, ini prosesnya ini sedikit saja Ibu Bapak. Lalu data sort nggih. Lalu dipilih sortnya, sort apa pertama? Sort nama A sampai Z. Nama gini ku. Setelah itu nanti di sort lagi kelas. Baru nanti urut kelas, urut abjad sesuai daftar nilai. Kami ulang lagi, ini hanya pengetahuan tambahan. Sort, lalu pertama tadi dipilih nama, di sort nama. Setelah nama, sort. Yang kedua pilih kelas, baru diklik sort A sampai Z. Jadi maksudnya terkecil ke yang terbesar, baru urut Ibu Bapak. Oke, ini saya ulang 2 kali nanti biar bisa dipraktekkan teman-teman yang bergabung di lewat roomnya ngaten nggih, gitu. Nggih. Lalu Ibu Bapak, yang kedua setelah sort niki kan baru urut niki nggih. Karena kalau panjenengan copy paste hasilnya saja tidak urut nggih Bapak, ini tadi masih
masih seperti ini. Jadi jangan langsung copy paste di Excel saya karena masih tidak urut. Jadi harus diurutkan terlebih dahulu dengan sort. Sort. Saya ulang satu lagi biar nanti mudah. Nama aset, sort. Tapi sebelumnya diblok dulu nggih, diblok. Nama kelas aset, baru urut. Nanti kita akan ulang-ulangi lagi nanti di pertemuan yang selanjutnya. Nah, itu. Jadi baru dipindah ke Excel tadi ya, yang spreadsheet atau ke daftar nilai. Lalu yang kedua Ibu Bapak, kedua Ibu Bapak bisa melihat saja, terus menyalin. Aduh, ribet temen ya satsot. Kan mungkin nggih. Alah nggak usah satsot lah, langsung nuliskan juga boleh Ibu Bapak. Caranya panjenengan lebih detail. Nggih. Di downloadan kan tidak urut. Oke. Ini saya ulang lagi karena berproses ya, untuk hasilnya mungkin sesi user saya sudah habis. Kita tunggu dulu. Oke. Jadi ini kan sudah urut, ada nilainya. Panjenengan tinggal nulis saja di manual, oke. Contohnya Ade Oksa, nilainya berapa, tulis di manual. Siapa, tulis di manual gitu aja sampai 28 karena kita kan baru 2 kelas. Jadi kita 6 kelas, 6 kelas digital. Kan lebih memudahkan itu. Tapi kalau nanti sudah 21 kelas kan kita harus belajar. Ya moga saja programnya sudah dibenahi Bu nanti Bapak Ibu. Nah, tapi kalau belum nggak masalah nggih. Panjenengan menulis secara manual juga diperbolehkan, nggak masalah. Katimbang tadi short nggih. Tinggal milih mau program short atau mungkin nulis secara manual. Monggo nanti nggih. Ya, itu untuk, saya ulang lagi di sini baru proses lagi ya. Intinya proses itu ya muser tadi nggih. Ya, saya ulang lagi biar ada gambaran nggih. Biar ada gambaran. Tadi lebih detail. Saya ulang lagi nggih Bu Bapak. Lebih detail, ini tadi yang baru ulangan tadi. Nah, ini kan sudah ada nilainya Bapak. 99. Kita manual mawon. Nggih. Saya kira dulu gini, ini sudah otomatis. Ternyata setelah di-download campur aduk nggih Bu Bapak nggih. Nah, ini kan campur aduk nggih. Jadi sebetulnya di sini udah urut sih. Ya, sudah urut sekali, tetapi setelah kenyataannya di-download jadi tidak urut. Tetapi Bapak Ibu nggak usah ekspor, jadi manual nggak saged. Contoh itu Aldo, tulis saja 90, Alma 90, Anissa 50, Arfa 70 dan seterusnya. Jadi ada dua pilihan. Bapak Ibu bisa download short, Bapak Ibu bisa manual tulis. Tinggal milih. Nggih, Bu Bapak nggih. Hubungannya dengan input nanti hasil dari hasil ujian peserta didik. Nah, setelah diinput Ibu Bapak, kemarin ada yang namanya kolaborasi spreadsheet Ibu Bapak. Ke depan nanti kolaborasi spreadsheet ini akan diterapkan di Dinas Pendidikan, entah lewat Office Form atau lewat Google Form. Contoh Ibu Bapak. Jadi kita bisa kolaborasi spreadsheet mengisi data secara online, bukan form tapi online seperti kemarin. Jadi pergerakan panjenengan nanti bisa terekod di sini mengisinya. Jadi setelah panjenengan tadi memindai, mendownload soal hasil ujian, setelah itu menginputnya di sini. Contohnya saya input ini 90. Akan tersimpan secara otomatis.
Jadi panjenengan saya hapus. Jadi panjenengan ini di atas ini sudah akan otomatis tersimpan nggih. Nih di dalam draft. Nih. Nah, saya ulang lagi nggih Ibu Bapak. Ini saya ulang untuk menginputnya. Tadi akan muncul 90. Nah, di sini nanti akan tulisannya menyimpan. Jadi menyimpannya otomatis, tidak perlu mengklik tanda save nggih Bapak nggih. Itu kelebihan nanti ada 2, bisa menggunakan perpaduan nggih antara Office ya, Office nggih 365 dan kita perpaduan dengan menggunakan spreadsheet-nya. Nah, kalau sudah panjenengan napa? Panjenengan nanti ini mengisi sesuai dengan ujian online kemarin nggih Bu Bapak. Nah, sekalian saja kita evaluasi. Ya, ini hubungannya dengan BK dan kesiswaan nanti Bu Herma dan Bu Haryani. Nah, anak-anak yang tidak bisa melakukan mungkin absensi atau ujian online. Kita evaluasi Bapak bersama-sama. Yang pertama, kelas 7 dari sementara data nggih niki. Mengapa kemarin sementara data mungkin kita banyak sekali nggih yang belum koreksi karena koreksinya ada uraian dan membutuhkan waktu, tidak apa-apa. Tetapi di sini kita evaluasi ada Nikita kelas 7 Nikita Bisna Bu Herma. Tolong nanti dicek Bu Herma, ada satu anak yang kelihatannya tidak bisa melakukan ujian online di sini karena input beberapa data masih kosong. Data yang diinput teman-teman membuktikan berarti di sini dan hanya BK saja yang isi dan ini kelihatannya kendala. BK yang terisi lah, yang lain kosong, ini juga kita evaluasi bersama. Lalu yang kedua Ibu Bapak, kalau Rizky ini juga ada catatan nggih, mungkin Bu Ita sama Bu Haryani, Bu Lusita minta catatannya nanti ya, ini juga dicatat. Rizky ini juga baru 1, ini ada kendala, tetapi yang 2, tetapi ini sudah nggak masalah nggih, karena mungkin ada jaringan. Yang berat mungkin di yang Nikita. Lalu yang lain-lain, Deviana saya kira jaringan juga hampir lancar. Berarti yang berat itu Nikita Bu Herma. Minta bantuannya nanti program home visit ya, diprogramkan dengan tim BK dan kesiswaan nggih. Kita evaluasi dan kita sudah dapat niki Pak Bambang nggih selaku kurikulum. Kita juga menyampaikan kepada kurikulum maupun nanti kita sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah hasil koordinasi kita ini siapa saja, dan ini juga kita sampaikan ke Dinas Pendidikan Bapak karena pergerakan kita membuat soal itu dipantau Dinas Pendidikan dari 5 sekolah. Oke, jadi tidak hanya admin kami saja tetapi Dinas Pendidikan kita kemarin di grup admin juga dipantau sekolah mana yang sudah pergerakannya sampai di mana, kan bisa dipantau di grup admin kami karena saya sudah ada grup admin Dinas Pendidikan juga. Lalu kelas 8 juga dicek lagi, kelas 8 minta bantuannya Adika Bayu Santoso Bu Herma, nanti Bu Haryani mungkin kalau yang bergabung di sini juga ini sama sekali. Nah, ini kendalanya apa kita atasi juga. Oke. Kendalanya apa dan semuanya masih kelihatannya perlu penanganan ini, perlu penanganan untuk Andika. Terus yang lain ini sekalian kita evaluasi Bu, sebagai evaluasi tim kita, dan teman-teman sudah terima kasih sekali pergerakan kita sudah begitu cepat. Ata juga sama ini, Ata karena wali kelas juga bergabung. Irfan juga minta bantuannya nanti bisa cek-cek nggih, yang masih merah-merah nggih. Christian Febri ini juga sama nggih. Nah ini nanti yang merah-merah mohon nanti kalau udah lengkap datanya makanya nanti panjenengan input dan bisa kita evaluasi. Kelas 9 saya kira kelas 9 tidak masalah nggih. Jadi ini saya cek kelihatannya sudah terkendali kalau kelas 9 ya, yang kelas 7 dan kelas 8. Nah ini kita evaluasi Bapak Ibu sekalian, dari kita sudah mengevaluasi kelas 7, kelas 8 dan kelas 9. Silakan Bapak Ibu yang sudah melaksanakan koreksi bisa menginputkan langsung dengan save-nya nanti sudah otomatis Ibu Bapak. Itu tentang
input nggih, input database lewat Office online maupun spreadsheet online, dan ke depan data-data kita seperti ini, dan data-data seperti ini tidak berhenti sampai PJJ Bu Bapak. Jadi walaupun nanti kita sudah PTM, proses pengambilan data dan apapun, baik peserta didik sudah menggunakan digital. Yang sudah disampaikan Pak Tarjo tadi, walaupun kita sudah PTM, jadi digitalisasi tetap dilaksanakan di PTM Ibu Bapak. Lalu yang kedua Ibu Bapak, peserta didik. Nah, peserta didik itu bagi yang tidak melaksanakan ujian online, kita share bersama nggih. Silakan nanti juga melaksanakan proses ujian tidak menggunakan Exampro tetapi menggunakan Office 365 nggih, Office Form. Nah, prosesnya bagaimana Ibu Bapak? Contohnya nggih Ibu Bapak. Ini saya share screen nggih Ibu Bapak. Lah, ini mungkin lupa nggih, kita sudah tidak lupa alamat tidak menggunakan, tetapi nggak masalah. Kita menggunakan Office Form nggih Bu Bapak nggih, Office Form. Jadi panjenengan membuat Office Form, soalnya mungkin 10 pilihan ganda nggak masalah, dan ini tidak usah menggunakan urean. Karena kalau urean ditaruh di sini nanti peserta didik harus mengisikan user sama password Office ID. Jadi saya kira nanti di sini kita sepakati nanti menggunakan pilihan ganda. Oke. Nah, saya perlihatkan ini. Jadi kita membuat pilihan ganda Office Form. Jadi kita memfasilitasi biar ini juga digital sama Ibu Bapak. Artinya yang 6 kelas digital kita buat Office, kita buat ujian online Exampro. Yang tidak digital kita fasilitasi juga menggunakan Office 365 Office Form, dan nanti nilainya sudah otomatis tertransfer ke tim. Nah, ini akan kita perlihatkan dan kita bisa kolaborasi Bapak. Artinya gini, contoh saya membuat soal, saya mengajar kelas 9 A, B, C, terus D, E, F, G Pak Katijo. Saya bisa membagikan niki yang saya buat ke Pak Katijo, biar Pak Katijo share. Contoh juga Pak Tarjo sama Pak Bambang. Pak Tarjo mungkin contoh A, B, C, contohnya G, Pak Bambang D, E, F, G. Kita bisa membagikan soal yang kita buat ke teman dan bisa mungkin diedit atau mungkin tidak. Boleh. Akan kita kasih tahu Ibu Bapak nanti caranya seperti apa. Nah, bagi yang sudah nanti bisa membagikan caranya ke teman-teman yang lain. Contoh Ibu Bapak nggih, saya membuat kelas 9. Nggih, saya buat soal. Nanti buat mawon nggih, kuis. Nggih. Kuis. Kita membuat soal dulu di mana? Di sini. Akunnya menggunakan SMP Negeri 1 Ngadirojo Wonogiri SCH ID. Jangan sampai panjenengan membuat Office Form-nya PDK, terus timnya menggunakan SCH. Nggak artinya soal yang panjenengan buat tadi tidak bisa tertransfer. Jadi buat soalnya di akun ini, panjenengan buka portal Office, office.com. Setelah office.com nanti akan muncul Microsoft Form, panjenengan klik form. Setelah ini kan di awal nggih Bu Bapak, jenengan kan nuliskan akun panjenengan. Kalau saya ya Budi SM @SMP 1 Ngadirojo Wonogiri SCID sama password saya. Setelah itu masuk form ini. Nah, setelah itu kuis nggih. Klik kuis. Setelah klik kuis nanti panjenengan akan dibukakan ini kuis yang ada di Office Form Ibu Bapak. Nah, seperti ini. Nanti akan saya kasih tahu cara membagikannya. Artinya, saya minta soal dari Bapak Ibu guru yang lain. Bisa Bu Pak, tinggal edit nanti. Jadi nggak perlu membuat dari awal. Nah, kita buat kelas panjenengan bisa isi niki. Nanti pengaturannya sambil bersama-sama nanti. Jadi ini kelasnya sudah diisi otomatis ABC-nya. Dari mana? Dari menu drop down. Jadi nanti contohnya mau menambah kelas, nanti panjenengan pilih drop down. Setelah itu bisa ditambahkan. Contohnya di sini saya tambahkan lagi.
H. Nah, di sini nggih. Nah, tambahkan lagi di enter. Nah, nanti kita kerjanya bersama-sama. Saya tidak akan menjelaskan rinci tentang teknis ini. Nanti prakteknya nanti kita saling sharing saja nggih. Caranya membuat menu drop down ini. Lalu yang kedua nama lengkap. Lalu nomor absen kita buat otomatis juga. Nggih. Kita buat otomatis juga. Kita tulis nomor absen sampai 32 atau mungkin 34 di menu drop down juga. Nggih. Setelah itu nanti tampilannya biar menarik Bapak. Jadi halaman pertama itu identitas. Halaman kedua nanti baru soal. Kami tampilkan Ibu Bapak. Jadi halaman pertama kan baru identitas. Gitu. Nah, belum ada soalnya. Setelah itu halaman kedua baru soal. Biar antara identitas sama soal tidak campur aduk. Nah, caranya bagaimana Ibu Bapak? Nah, pertama tadi kan identitas. Ya. Ini udah otomatis menjadi bagian 1. Nggih. Nah, setelah itu kan soal Ibu Bapak. Nah, bagaimana caranya di situ? Panjenengan klik gandakan bagian. Oke. Nanti akan jadi bagian 2. Biar kalau yang maaf nggih, kita bicara masalah yang sebelah nggih, yang Google Form nggak apa-apa ya, kita kan kita dulu wah kok sulit sekali ya Office 365. Tidak. Nanti akan dipermudah Bu Bapak. Ya, termasuk apapun mudah kalau kita mengenal. Kita buat 2 flyer ya, 2 layernya ada 2. Nah, yang kedua baru soal. Dan di sini juga mudah memberi jawabannya. Tinggal klik-klik di sini Bapak, tidak perlu opsi. Ya, jadi di Office 365 lebih memudahkan kita dalam proses pembuatan soal. Oke. Nah, seperti ini. Nanti kunci jawabannya, nah udah. Setelah itu, nanti untuk teknis pembuatan Office nanti Bapak Ibu bisa melihat di YouTube, bisa nanti kita bisa berbagi nggih. Ya, kita kelompok kecil menularkan ke kelompok menengah, baru kelompok yang besar. Teknisnya memang seperti itu. Setelah selesai Bapak, selesai membuat soal, contohnya 10 soal, ada satu yang penting Ibu Bapak. Di pengaturan, banyak yang melupakan niki. Banyak yang melupakan. Di mana Ibu Bapak? Di sini. Saya tandai nggih, biar karena lupa. Di sini. 1, 2. Yang pertama itu kan Bapak Ibu biasanya ini otomatis akan menampilkan hasil. Jadi ini harus kita off-kan. Diklik nanti warnanya berubah menjadi hitam. Kalau hitam menjadi off. Biar apa? Jawaban anak tidak tertampil. Kunci jawabannya Ibu Bapak. Nanti kalau kunci jawabannya tertampil, yang selanjutnya nanti akan nyatet kunci saja. Itu yang terpenting. Terpenting pertama nggih. Lah yang terpenting kedua adalah Ibu Bapak, di sini Bapak. Di yang dapat mengisi formulir. Bawaannya itu hanya orang di organisasi. Bawaannya loh ya. Kalau hanya orang di organisasi, berarti anak-anak harus mengisi akun sama password. Terlalu lama. Panjenengan arahkan siapapun dapat menjawab. Biar apa? Anak-anak tidak perlu menuliskan akunnya SCHID dan password. Jadi 2 ini yang terpenting Ibu Bapak. Pertama, off-kan. Yang kedua, siapapun. Nah, ini terjadi di beberapa teman-teman kita. Terima kasih masukannya. Tidak di grup nggak apa-apa, Japri. Terima kasih teman-teman yang sangat aktif. Ternyata teman-teman tidak aktif di grup tetapi aktif di Japri. Terima kasih. Terima kasih masukan-masukannya, nggak masalah. Dan luar biasa nggih di sini. Nah, lalu Ibu Bapak, di sini saya kira tidak begitu bermasalah. Lah bagaimana cara kita nanti membagikan? Nah, membagikannya panjenengan nggak usah
membagikan salin mboten niki. Nanti kalau panjenengan bagikan salin ini terus ditaruh di menu tugas, jawaban artinya apa? Nilainya tidak otomatis Ibu Bapak. Nah, ini catatan penting juga nggih. Jadi ini tidak perlu disalin. Nah, bagaimana cara membagikan ke anak? Lewat aplikasi Tim. Caranya pripun? Kami perlihatkan. Setelah panjenengan tadi membuat soal 1 sampai mungkin 10 atau 20 pilihan ganda sudah selesai dan ini sudah otomatis tersimpan. Nanti di form panjenengan di sini sudah kan ada soal ulangannya. Penilaian harian sistem reproduksi, penilaian harian sistem gerak sudah ada. Jadi kita tidak perlu membagi link ke anak. Baginya lewat apa? Lewat Tim Ibu Bapak. Lewat Tim. Kami contohkan nggih, kami contohkan. Makanya nilai-nilainya sampun otomatis ini. Nilai-nilainya sudah otomatis tampil Ibu Bapak. Kita nggak usah ngoreksi, nanti sudah otomatis tampil di Tim. Tidak tampil di hasil respon, tetapi tampilnya di Tim. Kami berikan contoh Bapak, bagaimana memberikan contoh ulangan atau penilaian harian lewat Tim. Contohnya tadi nggih Bapak kelas 9 nggih. Contohnya 9A. Kita buka Tim 9A. Panjenengan juga tidak harus lewat laptop nggih Bapak, gunakan HP boleh, tetapi nanti untuk membuat soalnya jangan menggunakan HP. Kalau panjenengan menggunakan HP agak kesulitan ngopi pastenya nggih Bapak nggih. Ngopi pastenya kesulitan. Jadi nanti bagaimana cara memberikan ulangannya lewat ini Bapak nggih, menu tugas. Menu tugasnya maaf nggih ini masih istilahnya delik ya. Istilahnya delik nanti. Sebentar. Proses. Jadi bukan di tugasnya tapi nanti menunya di kuis. Oke, di kuis. Kami ulangi lagi. Sebentar, baru proses saya akan tutup yang tidak diperlukan dulu. Nanti biar tidak memperberat. Nah, ini istilahnya musel. Terima kasih sudah banyak bergabung. Bu Mariati, Bu Lestari, Bu Ronas, Bu Aryani, Bu Ida, dan teman-teman yang mungkin terkendala sinyal nanti bisa lihat rekodnya nggih. Nah, ini bisa tampil. Tambahkan tab tidak bisa tampil. Oke, sambil menunggu saja nggih, Ibu Bapak nggih. Ini masih berproses. Nah, jadi nanti kalau sudah lewat Tim nggih Bu Bapak. Nah, nih saya ulang lagi. Kan di situ akan muncul. Bentar, ini baru proses. Saya rubah saja tidak di 9A, mungkin tadi kelas 8 nggih, 8F. Kita lihat dulu aja biar nah ini. Di menu file nih nggih, umum postingan. Nah, ini kemarin ini tadi saya melakukan ulangan harian di sini nggih. File. Bentar Bapak. Di sini harusnya ada menu apa nggih? Menu quiz nggih. Menu quiz saya ambil aja di sini aja. Di tugas dulu aja. Biar berproses dulu. Jadi nanti tidak diambil dari menu. Nah, ini nggih. Bukan tugas nggih Bapak nggih. Saya ulang lagi nggih, niki. Dan ini mohon bantuannya nggih. Karena di sini yang mendengarkan yang utama jadi bisa memberitahu ke yang lain. Di kuis Ibu Bapak. Jangan di tugas. Kalau di tugas nanti nggak bisa otomatis tertampil. Kita ulang lagi nggih. Jadi di sini
nanti di kuis. Nggih, di kuis nggih. Kuis, klik kuis, panjenengan bisa menggunakan HP juga bisa, teman-teman ini. Jadi HP juga bisa nanti. Jadi buat tugasnya bukan di tugas tapi kuis. Panjenengan klik kuis. Nah, setelah kuis nanti akan terdeteksi soal-soal yang panjenengan buat di form. Lah niki. Penilaian harian sistem reproduksi, penilaian harian sistem gerak, penilaian harian. Nah, tinggal diklik. Contohnya ini, sistem gerak. Berikutnya. Nah, nanti panjenengan tinggal gandakan Ibu Bapak. Lah, linknya akan tampil di sini. Panjenengan tinggal instruksikan di sini. Kerjakan soal PH berikut. Kerjakan soal PH berikut. Nah, terus sama digandakan kelasnya. Panjenengan berapa kelas mengampunya? 2 kelas, nggih panjenengan gandakan 2 kelas dan seterusnya. Panjenengan juga simpan juga boleh. Artinya tidak ditugaskan, disimpan dulu. Oh, mengerjakannya masih besok, berarti buatnya malam atau mungkin 2-3 hari. Baru disimpan, setelah nanti mau men-share baru ditugaskan. Nah, setelah diklik tugaskan, nanti ini Bapak Ibu, hasil ulangan anak-anak akan otomatis masuk. Kami contohkan kemarin yang sudah melaksanakan program ini juga sama ujian online, tetapi teknis online-nya menggunakan form. Kalau yang 6 kelas digital kan teknis online-nya menggunakan Exambro, nggih. Hasilnya seperti ini. Ini sudah saya koreksi dan ternyata uji coba kita 100% kalau 9A sudah otomatis muncul nilai Bapak. Nilai yang ada di form sudah otomatis tampil. Saya contohkan yang belum saya koreksi Bapak. Yang belum saya koreksi kelas 9C. 9C. Nggih. Ini 9C. Ini belum saya koreksi. Maksudnya belum saya pindah nggih. Koreksi saya belum kembalikan. Belum saya kembalikan. Lah ini. Nah, ini nilai-nilainya Bapak Ibu. Oke. Nilai-nilainya anak udah otomatis selama kita sudah membuat kunci jawaban di form tadi, nggih. Lah bagaimana mengembalikan anak? Lah nilai-nilai ini belum dilihat anak. Belum dilihat anak. Lah bagaimana cara memberikan nilai? Ya panjenengan klik niki biar cepat, nggih. Boleh satu-satu, boleh semua. Kalau satu-satu klik niki kembalikan. Kembalikan. Tapi kalau mau mempercepat, nanti panjenengan klik yang ada nilai-nilainya, nggih. Baru diklik kembalikan secara berulang, nggih. Ini 1, 2, 3. Yang ada nilainya saja dipilih. Ya, yang ada nilainya dipilih. Niki. Nah, niki. Ini banyak sudah selesai mengerjakan soal tadi nggih secara online. Setelah itu klik kembalikan. Otomatis 22 tadi nggih akan 1 kali ya kita kerjakan 1 kali istilahnya tunjuk dudul udah otomatis dilihat oleh anak. Kalau masih di sini belum dilihat anak, tetapi kalau sudah dikembalikan sudah akan terlihat oleh anak. Nah, ini nggih. Nah, ini. Nah, ini ya. Jadi mohon nanti program Office ujian online Office Form ini bisa diterapkan di bukan kelas digital. Ya, di 15 kelas yang lain. Dan ini bokok-bokok istilahnya ya Bu Bapak nggih. Ya artinya sedikit-sedikit teman kita yang sudah menggunakan lalu di tim MGMP di-sharekan. Kalau tidak bisa mari kita bersama berbagi dibuat seperti ini. Lah bagaimana cara menggandakan? Ini yang penting Bapak Ibu menggandakan. Contoh nggih, menggandakan. Tadi saya sudah membuat di sini. Menggandakan nggih. Ini penting biasanya menggandakan itu. Saya memberikan ke teman yang lain. Bagaimana? Jadi yang pertama panjenengan buka dulu soalnya. Menggandakan soal nggih. Kalau di
Di perusahaan sebelah sudah biasa, ini perusahaan yang satunya. Jadi kita Office 365 berarti ya kita di 365 nggih. Lebih mudah Bapak. Lebih mudah ya kita gunakan 365 di sini. Caranya Bapak, panjenengan udah dapat soal. Ini kan menggunakan Office 365. Ya. Ya pakai Office gini ki. Terus panjenengan niki klik ada titik 3. Terus, maaf, bukan titik 3, dibagikan. Bagikan. Ya, bagikan. Jangan pilih salin ini Bapak, jangan pilih. Jadi pilihnya yang ini. Akan saya tandai biar memudahkan nanti kalau muter video nggih. Dibagikan, terus bagikan sebagai template. Yang niki Bapak. Saya kasih contoh, nggih. Saya kasih contoh di sini. Ini saya klik niki nggih. Salin. Nah terus link ini diberikan kemana? Diberikan ke temannya jenengan lewat grup WA. Japri saja. Oke. Nah bagaimana cara membukanya? Membukanya pertama teman panjenengan buka dulu Office 365 di sini. Kalau ini tadi akunnya, contohnya yang di sini akunnya saya nggih. Terus yang sini akunnya mungkin Bu Siwi. Sudah ada gambaran, nanti mohon kalau belum untuk penjelasannya nanti kita berbagi nggih. Nah, setelah itu panjenengan buka grup WA, terus panjenengan buka tadi tautan yang dibagikan saya. Contohnya saya membagikan Bu Siwi atau saya yang ada di sini, saya membagikan Pak Tarjo. Di sini akunnya itu saya, gitu. Terus Pak Tarjo buka akunnya Pak Tarjo sendiri, gitu. Terus Pak Tarjo buka WA web, terus tautan tadi dibuka oleh Pak Tarjo. Nanti munculnya seperti ini. Ada tulisan di sini, kalau berhasil ada tulisan duplikasi. Kami ulang lagi nggih Bu Bapak. Contohnya saya tadi nggih, biar nanti teman-teman yang ada di sini atau yang mengikuti daring bisa menularkan ya ke teman-temannya yang lain. Yang pertama dibuka dulu akunnya mungkin saya. Diklik bagikan, klik salin. Setelah itu saya japri ke Pak Tarjo, Pak ini Pak silahkan dibuka di 365. Pak Tarjo buka laptop. Ya, buka akunnya Pak Tarjo, ya, yang SCID. Terus Pak Tarjo buka WA-nya saya, terus dibuka. Nanti ada ini duplikasi. Setelah itu panjenengan klik duplikasi. Nah, soal saya nanti akan masuk akunnya Pak Tarjo. Oke, mungkin bisa sambil jalan mungkin Pak Tarjo nanti akan disimulasikan ya Pak nggih, nanti disimulasi apakah belum berhasil atau tidak. Nah, nanti akunnya Pak Tarjo nanti akan muncul soal yang saya bagi tadi di sini. Sama, soalnya sama. Oke. Nih, soalnya sama tadi Bapak Ibu. Soalnya ya yang saya bagi sama Pak Tarjo tadi sama. Sistem gerak sama sistem geraknya. Caranya gitu, menduplikasi. Nih sama, sudah muncul. Oke. Di akunnya Pak Tarjo. Jadi akunnya, lah ini panjenengan bisa edit, jenengan bagikan caranya sama tadi. Jadi Pak Tarjo nggak usah buat soal. Atau kalau mungkin Pak Tarjo hanya ngedit saja. Oh mungkin kurang sesuai, oh saya sempurnakan. Seperti itu Ibu Bapak. Oke, itu caranya membuat soal online menggunakan Office Form secara otomatis. Oke, dan nilai-nilainya akan tampil Ibu Bapak. Nah ini, nilai-nilai udah otomatis tampil di sini. Dengan catatan tadi tidak pilih tugas, tapi buat lewat kuis Ibu Bapak. Oke, kuis bukan tugas tapi kuis, lewatnya kuis. Oke. Ini fasilitas yang ternyata kelihatannya canggih ya di 365, tetapi kadang kita tidak
menggunakan ya, tetapi ini perlu kita gunakan untuk mendukung proses pembelajaran kita, baik nanti PJJ maupun PTM, Bapak. PTM tetap menggunakan ini, dan insya Allah ke depan mungkin absen kita juga eksampur PTM, ya kita gunakan eksampur dengan catatan ya memang HP harus dibawa oleh anak, dan memang kita sudah ke depan seperti itu Bapak. Ya karena sudah digitalisasi, HP dibawa oleh anak dan kita harus melakukan pemantauan kepada anak tentang HP tadi. Oke, itu tentang penjelasan tentang formnya nggih Bapak nggih. Formnya nggih, jadi sudah nanti ada gambaran, ada bayangan bagaimana cara membuatnya nggih. Bagaimana cara membuatnya. Itu Ibu Bapak secara umum masih ada waktu nanti tentang kita tanya jawab tadi nggih, hubungannya dengan proses ini tadi, dan terima kasih teman-teman sudah luar biasa, sudah menyelesaikan 100% melaksanakan ujian online ini tadi. Kita share kepada peserta didik ini, saya terima kasih sekali kerjasamanya, dukungannya seluruh Bapak Ibu guru yang ada di SMP Negeri 1 Ngadirejo luar biasa, termasuk absensinya bisa mencapai 86%. Itu saya kira ke depan gini mungkin malah kelihatannya semua dibuat digital, 21 kelas digital. Agar apa? Agar anak-anak itu juga akan punya rasa tanggung jawab. Contohnya, ya, contohnya 2 kelas atau nanti kita share bersama ya. Tapi untuk tahun pertama ini sudah luar biasa, sudah 6 kelas, bokok istilahnya. 2 kelas kita tangani lancar, 6 kelas kita tangani lancar. Nah nanti tahun yang kedua di Januari 2022 Bu Ita, nanti bisa dikomunikasikan juga, kita mau mengembang jadi berapa? Atau mengembang jadi 12 atau langsung menjadi 21. Kalau saya sih menjadi 21. Kalau saya sih, jadi karena kemampuan kita, kalau saya lihat teman-teman kita kemampuannya luar biasa, semangatnya luar biasa dalam membuat soal online, dalam kita share berbagi juga luar biasa cepatnya sekali, pergerakannya intinya Bapak Ibu. Ya pergerakannya luar biasa, tidak memandang usia pun, wah semuanya bergerak ini, dari yang mau pensiun ya itu bergerak semua luar biasa. Ini dukungannya tidak hanya 1-2 orang tetapi seluruhnya mendukung. Tanpa dukungan dari seluruh warga SMP 1 Ngadirejo kita tidak bisa mencapai yang luar biasa, absensi sudah mencapai 86%. Dan indikatornya sebenarnya eksampro Bapak nggih. Kalau eksampronya tercapai 86, saya kira ini bisa tercapai kita. Oke, dan semuanya bisa berjalan dengan baik. Itu yang bisa saya sampaikan, teknis-teknis dari awal, dari SIS tadi menata grup kategori, dari kontrol SIS, jadwal, koreksi, hasil, download, token, pengulangan tadi nggih, sama yang ketiga form tadi nggih, form menggunakan office form secara otomatis nggih. Nah ini bisa dipraktekkan. Itu dari saya Bapak Ibu sekalian, saya stop screen dulu. Ya, ini saya kembalikan dulu ke Pak Tarjo untuk sesi tanya jawab. Ini sebelum saya akhiri nanti, tapi ini saya buka sesi tanya jawab. Itu dulu. Gitu Pak Tarjo, kami persilakan Pak Tarjo. Terima kasih Pak Budi yang telah memberikan materi berkaitan dengan kegiatan hari ini, baik evaluasi maupun tindak lanjut dan aplikasi-aplikasi baru dalam rangka penyempurnaan kegiatan pembelajaran kita khususnya sekolah digital, dan kita melakukan PJJ secara umum di SMP Negeri 1 Ngadirejo. Saya kira apa yang telah disampaikan Pak Budi secara gambaran umum teknis pelaksanaannya sudah begitu jelas, namun demikian tidak menutup kemungkinan apabila Bapak Ibu peserta Pikon atau streaming hari ini ada yang belum jelas bisa ditanyakan langsung kepada narasumber, beliau Bapak Budi. Namun demikian, seandainya Bapak Ibu tidak bertanya pada kesempatan hari ini, akan memperjelas kembali melalui rekodnya ataupun hasil rekaman kegiatan pada hari ini
Bapak Ibu bisa putar, kemudian bisa langsung dipraktekkan, kemudian kendala-kendala apa yang terjadi bisa diatasi dari penjelasan-penjelasan yang ada di rekaman itu. Ya. Ini Bapak Ibu, materi pada kesempatan hari ini yang disampaikan oleh Pak Budi. Ya, sekali lagi, hal-hal yang berkaitan sekolah digital maupun kita melakukan PJJ yang menggunakan Office 365, khususnya tim, bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Satu hal yang menjadi catatan kita bersama, mestinya Bapak Ibu dalam melakukan PJJ menggunakan aplikasi tim, sudah ada yang mencoba apa yang disampaikan Pak Budi tadi, khususnya yaitu Office Form. Nah, ini sudah ada beberapa, ataupun tahun kemarin, semester kemarin sudah mencoba. Saya sendiri juga sudah mencoba, baru satu soal, namun belum begitu detail untuk penyelesaiannya secara utuh. Ya, sehingga terima kasih kesempatan hari ini telah disampaikan oleh Pak Budi untuk membuat aplikasi baru atau menu-menu yang ada di tim itu adalah Office Form. Nah, ini sangat mendukung, sangat membantu kita di dalam melaksanakan kegiatan penilaian ini. Ya, jadi tidak hanya terfokus pada kelas-kelas digital, namun kita sudah mencoba walaupun tidak secara online, soal yang ada atau yang kita sampaikan pada kelas digital bisa kita transfer ke kelas-kelas yang lain yang reguler yang ada ini. Ya, sehingga hampir semua kita bisa melaksanakan kelas digital ini. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin ada hal yang ditanyakan, silahkan. Ada yang bertanya dengan cara angkat tangan atau bagaimana, silahkan. Ada tanda di situ fasilitas. Kalau tidak ada nanti akan diakhiri closing statement dari narasumber. Tapi silahkan beri waktu Bapak Ibu, atau bisa di handle lagi oleh Pak Budi. Mungkin ada yang ingin tanya, silahkan. Tidak ada. Henry Resen tidak ada. Siapa ini? Oh ya, ini silahkan. Monggo, ada satu ini. Silahkan. Ya. Dilanjut saja. Monggo, langsung aja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Mariati, silahkan Bu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi saya agak terlambat, mungkin tadi di depan sudah dijelaskan, tapi mohon maaf untuk melihat rekodnya nanti terlalu lama. Jadi saya ingin bertanya beberapa. Yang pertama, untuk bobot soal IC. Itu di penjadwalan itu kan ada, disuruh mengisi. Itu untuk prosentasenya bagaimana? Misalnya untuk soal pilihan gandanya 10, kemudian uraiannya atau IC-nya 5. Itu pembobotannya bagaimana? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk ekspor nilai, itu kan ada kalau yang semuanya ikut itu tidak masalah. Tapi kalau ada yang tidak ikut, itu apa saya yang salah ngeditnya atau downloadnya, itu tidak bisa tercover di situ. Jadi belum muncul. Misalnya nomor 1, kemudian nomor 3, nomor 2 tidak ikut. Itu saya harus menginsert row-nya di situ, jadi 1, 2, baru 3. Itu untuk memudahkan ketika mau copy paste hasilnya. Itu yang kedua. Apakah itu prosedurnya yang salah, saya downloadnya atau ekspornya, atau memang seperti itu? Kemudian yang ketiga, ini agak melenceng dari topik hari ini. Ya, tapi ini penting karena situasinya masih seperti ini, kemudian belum jelas kapan siswa itu bisa mengambil buku paket. Jadi yang saya tanyakan untuk mengunggah file buku siswa. Demikian pertanyaan saya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mariati yang telah berpartisipasi dengan merespon apa yang disampaikan oleh pemateri dengan mengajukan 3 pertanyaan. Mungkin Pak Budi sudah bisa menangkap. Silakan dilanjut aja berkaitan dengan ya. Ya, dilanjut Pak Budi untuk menjawab mungkin. Ya. Belum. Ini tampil. Ya. Sudah kelihatan Pak Budi? Oke. Yang pertama, misalnya Pak, noise mungkin matikan dulu. Saya bacakan. Mohon maaf Pak Budi, untuk kursornya itu gerak, mestinya penjenengan itu sudah berbicara, tapi tidak terdengar suaranya. Oke, suara saya ikut mati. Oke, sekarang kelihatannya bisa nggih, Bu Mariati? Suara saya bisa nggih? Sudah terdengar sekarang. Oke, terima kasih. Tadi bobot sudah disampaikan Bu Ida, kalau Bapak Ibu tidak memberikan soal isai, kosongi saja ya Bapak. Jadi kalau dikasih kosong malah nggak bisa, mending ini dilepas saja tanpa diberi tanda apapun. Berarti itu tidak ada soal isi. Tetapi kalau ada soal isi, contoh saya contohkan saya ada 10 pilihan ganda. Terus 1 soal ureanya. Nah, soal ureanya kita kasih bobot berapa? Kalau kita kasih bobot 25, saya dikoreksi Bu Ita kalau nanti saya keliru tentang bobotnya, karena ini kan pakarnya Bu Ita ya, eksam yang Mbak Leni. 25 berarti itu nanti 25% masuk ke IC, 75-nya ke Pilgan. Itu Bu Ita? Ya. Kalau nanti 50 berarti 50-nya di IC, 50-nya nanti otomatis di Pilgan. Ini kebijakan. Istilahnya hak prerogatif, hak prerogatif dari Bapak Ibu guru, karena kekuatan IC panjenengan kan juga berbeda-beda. Oh, alah sulit sekali nih. Saya kasih 50%, boleh. Oh, mungkin agak mudah, kita kasih 25%. Bisa. Jadi bobotnya prosentanya 100, kita kasih IC-nya berapa. Kalau 25, 75 buat pilihan ganda otomatis. Kalau 50, oh berarti 50 untuk pilihan ganda. Itu Bu Mariati tentang IC, pripun? Oh iya, terima kasih. Okay. Berarti ini berkembang pertanyaannya. Berarti itu sudah otomatis ya Pak Budi, tidak mengubah yang lain lagi. Otomatis Bu Mariati. Ya, jadi hanya mengisikan di bobot nilai IC nggih. Betul. Iya, terima kasih kepada, dan ini tidak hanya untuk Bu Mariati, kepada teman-teman, karena teman-teman kemarin banyak yang masih Pilgan. Nah, berarti ke depan, dan kita membuat ulangannya jangan bulan niki nggih Bu Bapak, karena kelihatannya ini juga nyerepek istilahnya nggih. Nyerepek niku kan anak-anak juga ada kegiatan persiapan ya, campur aduk nggih, mungkin KSN atau mungkin AKM. Lah kita nanti memprogramkan nanti mungkin di bulan-bulan September lah. Nanti lihat nunggu mungkin kuota dari bantuan nggih. Jadi kita istirahat dulu di bulan Agustus. Agustus kita merenung itu istilahnya mengevaluasi hasil kita, dan kita mencoba-coba form otomatis tadi online nggih. Kita sempurnakan, jadi nanti di bulan mungkin September nanti akan kita tentukan bersama-sama, nanti bisa maksimal. Lalu yang kedua, ekspor, Bu Mariati menanyakan tadi, memang betul
Bu Mariati, memang kalau jumlah peserta didiknya itu 28, tidak ikut 3, berarti yang ekspornya hanya 25. Yang 3 nggak masuk, Bu Mariati, betul. Dan ini juga sudah dibuat catatan Bu Lusita dan sudah akan dikembangkan biar nanti downloadnya biar otomatis, ya. Biar otomatis. Artinya tadi sudah kita jelaskan, biar otomatisnya nanti urut kelas, urut absen, abjad, dan sudah otomatis urut seperti ini. Ini catatan Bu Wita buat Mas Yuce dan Mbak Leni untuk otomatis, ya. Artinya 28 ya 28 urut, tidak acak ngaten nggih. Dan kita ada 2 tadi yang sudah kami jelaskan Bu Mariati, bisa short, bisa ditulis manual nanti nilainya nggih. Ini kalau ini udah otomatis tertata sih, urut absen tertata. Yang tidak ikut 0, 0, yang ikut ada nilainya. Tetapi setelah ditransfer jadi istilahnya kalau kita ambiar lebar nggih, mocar macil. Nah, ini nanti udah jadi catatan, nanti Bu Ita sudah mengkondisikan untuk tim pengembang biar urut ngaten nggih. Itu Bu Mariati, pertanyaan kedua. Iya, Pak Budi. Iya, berarti sama. Berarti saya tidak salah langkah. Karena tadi 1, kemudian 3, kemudian tadi yang di blok itu sebaiknya tidak sampai di nomor, Pak Budi. Biar nomornya paling depan itu kan biar tetap 1, 2, 3 sesuai absen. Betul. Dan nanti juga masukkan Bu, itu kelihatannya bukan absen Bu, yang depan ekspor itu sama tambahan Bu Ita. Diharapkan ini nomor absen, ini kelihatannya ini bukan nomor absen Bu, tapi nomor urut ini Bu. Kita harapkan nanti ini nomor urut, nomor urut di Exampro. Diusahakan kalau bisa. Ini namun kalau bisa Bu Ita, ini ada nomor absennya kalau bisa. Kalau tidak nggih, urut apa? Urut kelas, urut abjad. Itu aja alhamdulillah. Artinya ngeten. Urutnya urut ini. Nah, urut niki. Ya, biar teman-teman downloadnya enak, nggak usah ngesot, otomatis urut kelas, urut abjad. Gitu Bu Mariati, ya, pertanyaan kedua sudah kita jawab, ya. Ya, seandainya ngesot pun tidak apa-apa Pak Budi, tapi yang tidak ikut itu bisa tampil gitu, tidak usah insert. Ya, terima kasih. Betul, okay. Syukur-syukur paket komplit tak Bu Mar niki. Paket komplit. Kita sudah punya paket komplitnya nanti. Nah, gitu. Lalu yang ketiga tadi upload, saya akan tampilkan. Terima kasih. Upload contohnya saya mau upload di 8F. Nah, 8F. Memang kita belum bisa melaksanakan pengambilan buku nggih Pak Terjo nggih, selaku perizinan juga, dan kita tunggu kebijakan. Dan kita bisa mengupload di sini di file Ibu Bapak. Lah untuk uploadnya saya harap Bapak Ibu jangan ngupload menggunakan HP, tetapi menguploadnya menggunakan laptop, komputer. Jadi kalau contohnya saya 8F itu di file ada apa? BSE kelas 8, jadwal PJJ, kalender wali kelas, saya upload Ibu Bapak. Jadi biar anak-anak nanti bisa membuka niki materi anak BSE. Jadi saya sudah menguploadnya di sini. Ini kalau ada kendala mungkin kok nggak bisa upload. Nah ini nanti mungkin ada beberapa kendala di jaringan ya. Kalau jaringan nggak bisa, kuncinya gini. Kalau di satu kelas bisa, kelas lain harusnya bisa. Kalau sekiranya belum bisa, lah ini perlu tatap muka mungkin Bu Mariati. Gitu nguploadnya di sini di file Bu Mariati. Pripun? Iya sudah di file. Tapi belum bisa. Mungkin kesalahannya saya baru menggunakan HP, belum menggunakan laptop Pak Budi. Iya, jangan diunggah Bu. Nanti lewat nggih, lewat laptop nggih. Jangan lewat HP. Oh iya. Oke. Karena HP kadang terkendala mungkin fasilitas Bu. Fasilitas kurang sempurna. Ngaten. Itu di satu kelas bisa, tapi untuk kelas yang lain belum bisa. Satu-satu Bu. Iya, nggih. Nanti satu-satu coba. Nanti kalau berarti tadi di kelas ada di beberapa kelas bisa lewat
HP, tetapi mungkin kalau tidak bisa lewat HP di kelas lain menggunakan komputer atau laptop. Gitu Bu Mariati. Oh iya, terima kasih. Oke, dan ini sudah luar biasa Bapak Ibu, artinya anak-anak nanti bisa melihat BSE di sini. Jadi Bapak Ibu tidak perlu kerepotan lagi mengunggah materi, dan ini sudah saya praktekkan anak bisa membuka ternyata, dan istilahnya tanda petik yang boko-boko tadi sedikit demi sedikit, dan kita kenalkan ya, kita memang tugas kita kelihatannya malah double pertama menyampaikan materi, kedua malah bagaimana anak itu menguasai ya itu tadi kemampuan digitalisasi seperti ini ya, itu. Lalu kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian juga tim MGMP sekolah, kalau Bapak Ibu menginginkan memiliki grup WA, monggo koordinasi Bu Lestari, Bu Rona sama Bu Martuti. Contoh, saya punya grup WA kelas 9 ABC. Keluar Bu, jenengan keluar mboten? Sama keluar. Ya, kembali lagi. Masuk Pak Tarjo ya. Kami ulangi lagi, terkendala jaringan. Terima kasih Bapak Ibu, kami lanjutkan lagi. Kalau Bapak Ibu menginginkan masuk grup di beberapa kelas, Bapak Ibu silakan mengkondisikan, mengkomunikasikan ke tim penilaian. Nanti akan dimasukkan. Contoh saya. Jadi saya punya grup WA 9ABC 8FG. Termasuk teman-teman kelihatannya udah punya grup semua Pak Tarjo juga sudah, Bu Ita, Bu Retno, dan teman-teman Bu. Lah yang lain-lain Bapak Ibu kalau mau menginginkan monggo, biar nanti punya grup WA. Kalau saya kita serang beberapa Pak. Kadang kita tim serang, WA serang. Ini sebagai laporan juga Pak Bambang selaku kurikulum, kita juga sudah menyerang di beberapa tempat. Kadang anak diam saja Pak, ditanya apa kendalanya diam saja. Sampai istilahnya ngopiak-opiak, tetapi tidak jenuh-jenuh, tidak kita berkecil hati. Dan kenyataannya Bapak Ibu, kenyataannya kita dengan program ini juga mempelajari peserta didik dari yang dulu hanya berapa prosentasenya hanya sedikit Bapak Ibu, ya, dengan kemauan kita dan kerja bersama. Dan ini kerja ini tidak ditentukan 1-2 orang, tapi kerja ini ditentukan seluruh Bapak Ibu guru bisa mencapai yang luar biasa. Dan absensi kita sudah ini nanti 68 ya, tapi nanti endingnya bisa 80, bahwa kemarin masih bisa mencapai 83 juga. Ini juga peran serta seluruh Bapak Ibu guru, utamanya Bapak Ibu wali, ya, luar biasa. Saya juga memberikan semua Bapak Ibu wali luar biasa. Sampai terima kasih, kadang Bu Murni memberikan tutorial, ya, luar biasa tutorialnya, sampai saya juga kaget tutorialnya, membuat hati menjadi tenang dan tentram Pak Bambang. Tutorialnya Bu Murni dikirim di grup. Wah, luar biasa. Terima kasih, tidak hanya Bu Murni, Bapak Ibu wali kelas sudah memberikan pelayanan luar biasa prima kepada peserta didik. Itu Bu Mariati yang bisa saya sampaikan. Mungkin Bapak Ibu yang lain. Baik, terima kasih Pak Budi yang telah memberikan penjelasan apa yang telah ditanyakan oleh Bu Mariati, dan terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat dan Bu Mariati bisa lebih jelas dan nanti bisa diperjelas lebih lanjut lagi dan bermanfaat pada Bapak Ibu guru yang lain. Baik Bapak Ibu, mungkin masih ada yang ingin ditanyakan? Ada yang raise hand? Ada Pak Kasmin, ya, dipersilakan Pak Kasmin, lanjut saja, dibuka mikrofonnya dan videonya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih waktu yang berikan. Saya sudah sambil nongkrong ngikuti, ya langsung saja. Saya sebagai wali kelas 7E itu dalam ujian SIM Pro ada satu anak yang belum ikut, Pak. Kemudian yang 7A itu 2 anak. Kemudian untuk saya mengatasi itu sudah saya bantu ulangan form lewat tim. Ternyata anak yang tidak mengerjakan SIM Pro itu untuk mapel bahasa Indonesia ya tidak mengerjakan. Kemudian
Saya hubungi, saya bel, tidak diangkat. Saya WA tidak dijawab, masalahnya apa? Nah tentunya untuk ini nanti saya beri masukan pada sekolah untuk tentunya harus di home visit ya untuk menyelesaikan masalah yang di anak itu sehingga permasalahannya apa bisa terselesaikan. Khususnya yang 7E yang Deviana Putri Cahyaning Tias itu loh. Nah itu dan untuk yang 7A itu tentunya untuk wali kelasnya dan tim BK-nya yang nanti tolong untuk mengkomunikasikannya. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kasmin. Mungkin bisa tadi di depan sudah dijelaskan bahwa hasil evaluasi kegiatan ujian online untuk kelas digital sudah ditampilkan oleh Pak Budi dan hasilnya ada beberapa anak yang belum mengikuti atau sama sekali tidak bisa mengikuti khususnya kelas 7 ya, kelas 7 dan kelas 8 untuk kelas 9 lancar. Dan ini tadi sudah menjadi catatan akan ada tindak lanjutnya home visit ya, ataupun nanti direkap termasuk kelas-kelas yang lain sekaligus tidak kelas digital saja mungkin ada kendala tidak melaksanakan mengerjakan tugas melalui aplikasi tim bisa nanti ditindaklanjuti dengan home visit dari sekolah. Itu terima kasih nanti dilanjut oleh tim BK dan kesiswaan. Terima kasih Pak Kasmin. Yang lain? Sudah ada. Oke. Terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati. Kegiatan pada hari ini meeting room berkaitan dengan evaluasi ujian online exam pro dan pemantapan pengelolaan tim SMP Negeri 1 Ngadirejo tahun pelajaran 2021-2022 hampir selesai dan terima kasih kepada para peserta room meeting pada kesempatan hari ini yang telah mengikuti secara aktif untuk pelaksanaan kegiatan hari ini dan kepada pemateri pada Pak Budi kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat kita terima secara jelas dan selanjutnya dapat kita implementasikan, kita terapkan dalam kegiatan pembelajaran tugas kita sehari-hari. Baik Bapak Ibu, mungkin dari Pak Budi masih ada? Dipersilakan ya monggo. Sedikit saja. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung pada kesempatan pagi siang hari ini. Yang ada di berdengung Pak, ini saya matikan dulu. Yang ada di sini secara luring ada Pak Bambang, ada Pak Tarjo, ada Bu Lusita, ada Bu Apri, di sini ada Bu Irma, ada Bu Retno, ada Bu Murni, tadi ada Bu Mur, ada Bu Mur, ada siapa lagi tadi teman-teman yang bergabung secara luring, ada tadi secara daring ada Pak Anton, ada Bu Deni, terima kasih, ada Bu Ida, Bu Haryani, Bu Mariati, Bu Runas, Bu Lestari, Pak Kasmin. Saya mengucapkan terima kasih dan satu Bapak Ibu, di sini saya tidak menggurui nggih Bu Bapak, hanya kita berbagi ilmu bersama dan tentunya pada waktu penyampaian baik secara luring maupun secara daring ya, kembali lagi ya udah masuk. Terima kasih atas partisipasinya dan saya minta maaf selama saya berkomunikasi baik secara luring dan daring itu kalau ada hal-hal yang kurang berkenan nih di hati Ibu Bapak Ibu sekalian, dan saya kira pencapaian Ibu Bapak saya akui luar biasa betul. Tim SMP 1 Ngadirejo seluruh Bapak Ibu guru saya akui luar biasa. Pencapaian yang luar biasa ini saya kira tentunya tidak hanya buat kita, tetapi buat peserta didik dan kita mengedukasi selaku tanggung jawab kita kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan program dari pemerintah Kabupaten Wonogiri. Demikian Pak Tarjo yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Pak Budi sekali lagi apa yang telah disampaikan dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah room meeting Pikon pelaksanaan pada hari ini yang berkaitan dengan evaluasi ujian online exam pro dan pengelolaan tim di SMP Negeri 1 Ngadirojo. Saya yang mengantarkan acara kegiatan pada pagi siang hari ini. Apabila ada hal yang kurang berkenan, sekali lagi saya mohon maaf dan kami berharap mudah-mudahan Bapak Ibu dimanapun panjenengan berada tetap dalam keadaan sehat walafiat dan kita di dalam melaksanakan tugas secara online ini ataupun kita melaksanakan tugas secara kerja dari rumah WFH. Tetapi semangat kita tetap memberikan pelayanan yang terbaik untuk anak-anak didik kita. Demikian yang disampaikan kesempatan hari ini. Sekali lagi mohon maaf ada kekurangan. Dan selamat siang, salam sehat selalu. Dan saya akhiri dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat beraktivitas kembali.